Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Nurindasari bersama teman-teman saya yaitu Dafin Aisyah Alkana dan Devi Kulsum Aulia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang memahami Al-Quran. Yang pertama ada definisi dari sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, dan yang ketiga ijtihad. Untuk definisinya, Al-Quran. Dalam buku Ushul Fiqih 1 tahun 2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Dan yang kedua, pengertian hadis atau sunnah. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik perbuatan terpuji maupun tercela. Dan yang ketiga ada ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua ada kehujahan. Hujah atau hujat dalam bahasa Arab adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, atau argumentasi. Sehingga kata kerja berhujah diartikan sebagai memberikan alasan-alasan. Kadangkala kata hujah disinonimkan dengan kata burhan, yaitu argumentasi yang valid, sedangkan dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang sejelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya." Quran Surah Al-An'am ayat 149. Dari pengertian seperti itulah hujah dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada hujah nakliyah atau argumentasi dogmatikal atau doktrin. Hujah nakliyah ialah suatu keterangan bukti, alasan, atau argumentasi yang diambil atau dinukil dari firman Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, hadis, serta sunnah para sahabatnya yaitu Khulafaur Rasyidin dan ijma' mereka. Yang kedua ada hujah akliyah atau argumentasi rasional atau akal. Hujah akliyah maksudnya keterangan, alasan, bukti, atau argumentasi yang berdasarkan pada hasil pemikiran manusia secara logis dan sistematis. Berpikir seperti inilah yang kemudian menjadikan sebuah metode pengembangan ilmu sebagai salah satu bukti akan berkembangnya konsep epistemologi dalam Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara memperlihatkan bagaimana ilmu itu diturunkan kepada orang, dan untuk menjawab pertanyaan ini tidak bisa dengan hanya melakukan observasi dan eksperimen saja, sebab untuk memulai program pengkajian diperlukan hipotesis, dan untuk bisa sampai pada jumlah hipotesis diperlukan adanya proses berpikir dan berimajinasi yang intens, sehingga dari hipotesis tersebut dapat dilakukan observasi dan eksperimen untuk kemudian mendapatkan suatu hasil penelitian atau penemuan-penemuan, sekalipun hasil akhirnya masih sangat terbatas.
sifat-sifat hukum dalam Al-Quran. Secara garis besar, hukum-hukum dalam Al-Quran dapat dibagi 3 macam. 1. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT mengenai apa yang harus diyakini dan yang harus dihindari sehubungan dengan keyakinannya, seperti keharusan mengesahkan Allah dan larangan mempersatukannya. Hukum yang menyangkut keyakinan ini disebut hukum i'tiqadiyah yang dikaji dalam ilmu tauhid atau usuluddin. 2. Hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dijauhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam bentuk ini disebut hukum khuluqiyah yang kemudian dikembangkan dalam ilmu akhlak. 3. Hukum-hukum yang menyangkut tidak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah SWT, dalam hubungan dengan sesama manusia, dan dalam bentuk apa-apa yang harus dilakukan atau harus dijauhi. Hukum ini disebut hukum amaliyah yang pembahasannya dikembangkan dalam ilmu syariah. Hukum amaliyah tersebut secara garis besar terbagi 2. 1. Hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Hukum ini disebut hukum ibadah dalam arti khusus. Hukum mengatur tingkah laku lahiriah manusia dalam hubungannya dengan manusia atau alam sekitarnya, seperti jual beli, kawin, pembunuhan, dan lainnya. Hukum-hukum ini disebut hukum muamalah dalam arti umum. Dilihat dari segi pemberlakuannya bagi hubungan sesama manusia, bentuk hukum muamalah itu ada beberapa macam, yaitu 1. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut kebutuhannya akan harta bagi keperluan hidupnya. Bentuk hukum ini disebut hukum muamalat dalam arti khusus. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lainnya. 2. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan kebutuhannya akan menyalurkan nafsu syahwat secara sah dan yang berkaitan dengan itu. Bentuk hukum ini disebut hukum munakahat. Contohnya seperti kawin, cerai, rujuk, dan pengasuhan atas anak yang dilahirkan. 3. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut perpindahan harta yang tersebab oleh karena adanya kematian. Bentuk hukum ini disebut hukum mawaris dan wasiat. 4. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan usaha pencegahan terjadinya kejahatan atas harta maupun kejahatan menyalurkan nafsu syahwat atau menyangkut kejahatan dan sanksi bagi pelanggarnya. Bentuk hukum ini disebut hukum jinayah atau pidana. Contohnya seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan lainnya. 5. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan usaha penyelesaian akibat tindak kejahatan di pengadilan. Bentuk hukum ini disebut hukum murafaat atau hukum qada. Disebut juga hukum acara. Contohnya seperti kesaksian, gugatan, dan pembuktian di pengadilan. 6. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebut hukum dusturiyah. Umpamanya tentang uli amri, khalifah, baitul amal disebut juga hukum tata negara. 7. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam suatu negara dengan manusia di negara lain dalam keadaan damai dan keadaan perang. Bentuk hukum ini disebut hukum antar negara atau hukum dualiyah. Disebut juga dengan hukum internasional.
Contohnya seperti tentang tawanan, ekstradisi, perjanjian, pampasan perang, dan lainnya. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Yang di situ Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang resmi, sama halnya seperti Nasrani dengan Injilnya ataupun Yahudi dengan Tauratnya. B. Fungsi Al-Quran. Adapun fungsi Al-Quran yang lainnya adalah 1. Pengganti kedudukan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat pendahulu. Yang keempat, sebagai obat penawar atau syifa bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani. Selain itu, Al-Quran juga mempunyai banyak sekali fungsi dan tujuan. Salah satu tujuan dan fungsi Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi umat manusia. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzi ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal solih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan melalui perantara malaikat, yaitu malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasulullah SAW. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan berangsur-angsur dan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahami isinya. Quran surat Yusuf ayat 2. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.